Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Sinta. Hari ini kita akan membahas terkait materi logaritma, di mana harusnya hari ini kita mengadakan Zoom, tapi karena tadi terkendala jaringan, sehingga kita harus uh, next next materi dulu, baru nanti kita akan review seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang materi logaritma. Sebelum itu, kita harus tahu pengertian dari logaritma itu sendiri. Nah, pengertian dari logaritma itu punya bentuk umum. Nah, bentuk umumnya ada A log Y sama dengan X, artinya Y sama dengan A pangkat X. Jadi ketika kita diminta mencari nilainya Y, itu adalah A di sini dipangkatkan X yang di sini. Nah, A, Y, ataupun X itu dinamakan apa? Jadi keterangannya demikian. A dalam logaritma yang ada di atas di sini, ini dinamakan basis logaritma. Kemudian Y yang ada di logaritma disebut bilangan logaritma atau numerasi. Dengan ketentuannya, Y yang di sini itu harus lebih dari 0. Y disebut bilangan logaritma atau numerasi atau biasanya juga disebut dengan numerus. X ini disebut sebagai hasil logaritma. Jadi, basis logaritma atau log Y dengan basis A sama dengan X. Jadi, hasil dari A log Y itu sama dengan X. Maka X disebut hasil logaritma. Gitu. Nah, sekarang yaitu logaritma dengan basis 10. Apabila ada bentuk A log Y sama dengan X, maka 10 log Y sama dengan X dituliskan log Y sama dengan X. Maksudnya demikian. Logaritma dengan basis 10, masih ingat kan basis yang mana? Ada A log Y, ini kan berarti basisnya A. Ketika ada 10 log Y, berarti logaritma tersebut berbasis 10. Nah, biasanya dituliskan log Y sama dengan X. Jadi, basis 10 pada logaritma itu tidak perlu dituliskan. Jadi, apabila ada, contoh ya, ada 10 log 3, maka dituliskan log 3-nya saja. Jadi, 10 itu tidak perlu dituliskan. Ketika kalian menemukan soal dengan log 3, nggak usah bingung. Artinya basis logaritma tersebut adalah 10. Bukan berarti logaritmanya nggak punya basis. Contoh 10 log 5, dituliskan log 5-nya saja. Basisnya tidak dituliskan karena berbasis 10. Jadi, tidak perlu dituliskan. Oke, sekarang masuk ke sifat-sifat logaritma. Jadi ada beberapa sifat yang tidak saya sampaikan di PPT, yaitu sifat yang pertama dan kedua. Kalian bisa membuka LKS halaman 16. Untuk sifat yang pertama, kalau di LKS itu ada A log A sama dengan 1 ya. Jadi, saya jelaskan di sini. Mohon maaf sebelumnya kalau tulisan Bu Sinta kurang bagus, karena saya langsung nulis PPT. Apabila ada A log A sama dengan 1. Jadi, ketika ada basis dan numerus memiliki bilangan yang sama, itu hasil logaritmanya pasti 1. Jadi contohnya, 1 log 1 sama dengan 1. 2 log 2 sama dengan 1. Kenapa demikian, Bu? Iya, karena kita kembali lagi ke bentuk awal dari logaritma sendiri. Apabila ada A log Y sama dengan X, berarti kan sama dengan A pangkat X sama dengan Y. Jadi, ketika ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, hasilnya sama dengan 2. Ini adalah ini, dan yang ini adalah ini. Dan 1 di sini, ini adalah hasilnya. Jadi, berapapun bilangannya dan berapapun basisnya, ketika memiliki bilangan yang sama, hasilnya pasti 1. Sambil Bu Sinta nulis, kalian juga bisa nulis karena akan langsung saya hapus. Ini untuk sifat yang pertama. Nah, untuk sifat yang kedua, yaitu apabila ada A log 1, apabila ada A log 1, ini hasilnya pasti sama dengan 0. Berapapun basisnya, kalau numerusnya 1, hasil logaritmanya pasti 0. Oke, Bu Sinta berikan contoh. Bilangan dengan basis A, berapapun basisnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Numerusnya tetap 1, maka hasilnya tetap 0. Contoh 8, mohon maaf, 8-nya ganti 8 log 1 sama dengan 0.
Kenapa? Kembali lagi ke bentuk umum dari logaritma. Ketika 8 dipangkatkan 0, ingat pelajaran awal kita bilangan berpangkat, berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0, hasilnya pasti sama dengan 1. 8 di sini adalah basis. 0 di sini adalah hasil logaritma. 1 di sini adalah numerus. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Untuk selanjutnya, kita masuk ke sifat yang saya tuliskan di PPT. Ketika ada P ini sama dengan A ya. Jadi, kenapa tidak saya patok di satu notasi? Karena nanti kalian ketika ini diganti suatu bilangan, takutnya bingung. Jadi, biar beda-beda, kalian bisa tetap menuliskan P ini sebagai A, biar nggak bingung seperti di awal. Tapi kita biar nggak berpatok pada satu notasi. Kalau diganti biar belajar. Nah, ini ada P log A dikali B sama dengan P log A ditambah P log B. Jadi, kalau ada sifat logaritma atau ada soal logaritma bentuknya seperti ini, bentuknya P log A dikali B, ini sama dengan bentuk yang ini. P log A plus P log B ini sama dengan ketentuan basisnya sama ya. Basisnya sama-sama P. Ini bisa diganti dengan P log A dikalikan B. Nanti langsung bisa kita kasih contohnya. Nah, untuk sifat yang kedua, kebalikan dari sifat yang pertama, kalau P log A dibagi B, untuk P log A dibagi B, ini sama dengan P log A dikurangi P log B. Dengan ketentuan yang sama, yaitu basisnya harus sama. Nah, ketika ada P log A dikurangi P log B dengan basis sama-sama P, maka hasilnya sama dengan P log A dibagi B. Sifat yang selanjutnya, apabila ada P log A pangkat N, ini kalau di LKS sama dengan sifat yang ketiga. P log A dipangkatkan N, N yang ada di belakang, itu bisa pindah ke depan. N yang ada di belakang itu dipindahkan ke depan. Sini. Jadi seperti ini, N dikali P log A. N yang di belakang sini tadi, pindahkan di depan. Gitu. Terus sifat yang keempat, itu ada P log akar. N pangkat M. Ingat di beberapa pertemuan kita sebelumnya, bilangan berpangkat, itu jika bentuk demikian, jika bentuk akar A pangkat M dari N, itu kan sama dengan A pangkat M per N. Nah, jadi diganti dulu jadi ini. A pangkat M per N. Nah, setelah ketemu demikian, ingat lagi kembali ke sifat yang ketiga. Kan berarti ada A-nya udah pangkat N atau A-nya pangkat M per N. Seperti ini. Jadi pangkatnya ini bisa kita ganti ke depan sini. Atau kalian cukup P log A pangkat M per N. Jadi nanti bentuknya jadi M per N P log A. Jadi jangan bingung jika ketemu soal yang akar seperti ini. Oke, bisa kita hapus ya. Nanti kalian bisa coret-coret di catatan kalian sendiri. Oke, setelah melihat dari sifat-sifat, sekarang kita masuk ke Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu jika ada 2 log X sama dengan 3, maka tentukan nilai X-nya. Sebelumnya kita harus mengingat dari bentuk awal atau bentuk umum dari logaritma itu sendiri. Sekarang jawabannya, 2 log X sama dengan 3, kalau ditanyakan X-nya berarti 2 dipangkat 3 sama dengan X. Nah, X sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ingat ya, 2 pangkat 3 itu, harus kita tuliskan, 2 pangkat 3 bukan 2 dikalikan 3. Ini salah. Tapi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3. Nah, hasilnya adalah 8. Bisa dipahami? Ini untuk contoh soal pertama. Untuk contoh soal yang kedua,
Jika ada 4 log 64 sama dengan X, maka tentukan nilai X-nya. So, jawabannya 4 log 64 berarti 4 pangkat X itu kan hasilnya 64, sedangkan yang dicarikan adalah X-nya. Berarti ingat eksponen yang Bu Sinta kirimkan terakhir. Bagaimana cara mencari eksponen? Nilai X ketika menjadi eksponen. Nah, 4X 64 bisa dirubah 4 pangkat berapa? Kenapa kok harus 4 pangkat berapa, Bu? Iya, karena kalau kita sama-sama basisnya ini tidak sama, kalau di sini bukan 4, maka X-nya tidak akan bisa sama dengan yang atas ini. Ini tidak bisa sama dengan yang sini. Karena ketentuannya basisnya harus sama. Jadi, 4 ini bisa dipangkatkan berapa supaya jadi X? Yaitu pangkat 4. Yaitu 4X sama dengan 4 pangkat 4. Karena 4 pangkat 4 sama dengan 64. So, X-nya ini bisa dicoret. 4-nya bisa dicoret karena memiliki basis yang sama, sehingga bisa diambil X sama dengan, bisa dipahami? Untuk contoh soal yang ketiga, nilai dari 2 log 8 ditambah 3 log 9 sama dengan, ingat sifat yang pertama yang saya tuliskan di PPT, bahwa ketika ada operasi penjumlahan, ingat dulu apakah memiliki basis yang sama. Jika memiliki basis yang sama, bisa menggunakan sifat itu, tapi jika tidak memiliki basis yang sama, kita harus merubahnya memiliki basis yang sama. Jadi, atau kita bisa menggunakan sifat yang lain. Nah, karena ini basisnya tidak sama, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan A log X kali Y. Ini tidak bisa, karena tidak memiliki basis yang sama. Nah, kalau di penjelasan ini, kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Jadi, ketika ada A log Y pangkat N, N-nya bisa ditaruh ke depan, atau ini. Nah, 8 ini kan bentuknya sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 9 ini bentuknya sama dengan 3 pangkat 2, karena 3 dikali 3 kan 9. Setelah itu, 3 ini bisa ditaruh ke depan. Jadi tinggal, ini sudah hasil akhir ya. Kenapa kok bisa hanya 3 saja, Bu? Dan kenapa kok hanya bisa 2 saja? Oke, sekarang gini. 2 log 2 pangkat 3. 3 yang ini kan bisa ditaruh di depan. Jadi 3, 2 log 2 ditambah 2 yang di sini bisa ditaruh di depan. Jadi 2, 3 log 3. Ingat sifat yang ada di LKS ketika ada A log A hasilnya sama dengan 1, sehingga 3 dikalikan 1 ditambah 2 dikalikan 1. Karena 3 log 3 sama dengan 1. Sehingga hasilnya tinggal 3 ditambah 2 sama dengan 5. Bisa dipahami ya? Sekarang contoh soal nilai dari 2 log 8 kali 16. Oh, maaf, saya kembali ke tadi, slide sebelumnya. Jadi kalian jangan berpatok ketika ada log ditambah, ada operasional tambah, langsung berpikir bahwa itu bisa dikalikan. Kita harus melihat lagi basisnya, apakah basisnya sama atau enggak. Kalau basisnya sama, berarti bisa kita kalikan. Tapi kalau basisnya tidak sama, harus mencoba sifat-sifat yang lain. Seperti itu. Nah, sekarang ada lagi, yaitu nilai dari 2 log 8 dikali 16. Nah, di sini ada tanda perkalian. Ingat, bisa diuraikan menggunakan sifat yang ke-1 di PPT. Sehingga 2 log 8 ditambah 2 log 16, basisnya sama. 2 log 8 sama kayak tadi, 2 log 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, dan 2 log 16 sama dengan 2 pangkat 4. Kenapa kok enggak 4 pangkat 2, Bu? Bisa dibuat 4 pangkat 2, tapi yang kita cari adalah bentuk sederhananya. Misal, kalian mau menggunakan ini menjadi 2 log 4 pangkat 2.
Bisa ya, 2-nya ditaruh di depan, kan hasilnya menjadi 2 log 4. 4 itu masih bisa disederhanakan lagi, yaitu 2 pangkat 2. Sehingga pada akhirnya akan sama. Jadi 2-nya ditaruh di depan sini. Di sini tinggal menjadi 2. Di sini tinggal 2. 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 2 dikali 2 dikali 1. Hasilnya akan sama dengan ini. Dengan yang sini. Kenapa Bu ini kok 3? Iya, karena 2 log 2-nya dicoret tinggal 3. Ini 2 log 2-nya dicoret tinggal 4. Jadi hasilnya 3 plus 4 sama dengan 7. Contoh soal lagi. Nilai dari 3 log 81 dibagi 27. Nah, ini sekarang ada muncul operasi pembagian. Kalau operasi pembagian kebalikannya dari operasi perkalian. Hasilnya dikurangi. Jawabannya 3 log 81 dikurangi 3 log 27 karena ini tadi pembagian jadi tandanya dikurangi. 81 bisa dijadikan 3 pangkat 4, 27 bisa dijadikan 3 pangkat 3. Sehingga 3 pangkat 3 bisa dicoret, 3 pangkat 3 bisa dicoret, tinggal 4 dan 3. Sehingga 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Demikian. Contoh soal lagi. Nilai dari 2 log 8 pangkat 4. Ayo, sekarang kalian coba. Nah, 4 yang ada di atas bisa ditaruh di depan. 4 yang ada di sini bisa kalian taruh di sini. Jadi 4. Tinggal 2 log 8. Nah, ini sama dengan 8. Langsung dipecah. Sehingga 4 dikali 3, karena 2 log 2-nya bisa dicoret, tinggal 4 dan 3-nya sama dengan 12. Oke, untuk yang contoh soal berikutnya, jika ada log 100 sama dengan X, ingat lagi ya bahwa ketika basis dari log basis dari log tidak dituliskan, artinya logaritma tersebut berbasis 10. Betul. Jadi tentukan nilai X-nya. Jawabannya adalah log 100 sama dengan X, berarti kan di sini ada 10. 10 log 10, maka untuk mendapatkan nilai X-nya kan 10 pangkat X, 10 pangkat X sama dengan 100. Nah, 10X sama dengan 10 pangkat 2. 100 kan sama dengan 10 pangkat 2. Sehingga sama-sama 10-nya dicoret. Tinggal X sama dengan 2. Tinggal X sama dengan 2. Sudah. Nah, di sini Bu Sinta menyisipkan latihan soal. Di latihan soal ini sebenarnya saya sudah memberikan pembahasannya juga dan kunci jawabannya. Jadi nanti kalian mencoba sendiri baru nanti dicek untuk jawabannya. Oke, itu saja yang bisa Bu Sinta sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.